Halo, selamat siang. Berjumpa dengan kami dalam rangka untuk mengerjakan UAS kewarganegaraan. Di sini kita akan membahas tentang metaverse dan hubungannya kita memilih hubungannya dengan HAM. Di sini berjumpa dengan anggota-anggota kami. Dari saya dulu, nama saya Michael Christian. Kemudian ada Fania. Ya. Kemudian Fania, silakan memperkenalkan diri. Saya Fania Gunawan. Lanjut dengan Calvin. Saya Calvin Chandra. Lanjut dengan Tiki. Saya Tiki Kurniawan Hartono. Dan terakhir saya Giovanni Sevanya Cahyono. Ya. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang ini kan pada waktu 2021 akhir 2021 lalu ini ada video dari Facebook dulu, dari agensi Facebook yang sekarang berubah namanya menjadi agensi Meta, tentang metaverse ya. Sebelum kita ke topik pembahasan, mungkin kita perlu kasih sedikit review. Sebenarnya metaverse ini apa ya? Mungkin dari kawan-kawan ini ada yang bisa mendeskripsikan apa yang dari presentasi secara singkat. Sebenarnya metaverse yang diperkenalkan metaverse itu apa menurut kalian? Jika kalian sudah melihat dari presentasi oleh Mark Zuckerberg. Kalau metaverse itu adalah kalau menurut saya itu adalah dunia komunitas virtual yang dibangun saling terhubung satu sama lain. Dalam komunitas ini orang dapat bertemu, bekerja, bermain, bahkan bertransaksi, jual beli seperti pada dunia nyata dengan bantuan teknologi augmented reality atau disebut AR dan virtual reality VR. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada yang mungkin berpendapat berbeda atau mungkin bisa membahasakannya sendiri. Menurut kalian setelah menonton presentasi dari Mark Zuckerberg itu metaverse itu apa menurut kalian? Kalau menurut aku sih itu kayak simulasinya dunia nyata tapi diimplementasikannya di dunia maya atau internet gitu sih. Mungkin. Oke. Mungkin ada kawan-kawan yang lain sebelum saya kalau bagian saya. Kalau pendapatku sih tentang teknologi metaverse ini, kita dihadirkan teknologi yang tergolong baru ya. Sebelumnya kan teknologi metaverse sendiri nantinya akan membuat pengalaman menjelajah dunia maya atau lebih kasarnya sih imajinasi kita untuk dapat berinteraksi dengan item virtual secara real time dengan informasi atau data kita sendiri. Dari teknologi ini kita mampu menciptakan simulasi. Simulasi ini mirip seperti aslinya ya. Contohnya suasana saat pengguna berjalan-jalan di suatu tempat, bermain game hingga dapat melakukan pertemuan secara virtual dengan terlihat nyata. Kalau pendapatku gitu. Mungkin dari kawan yang lainnya ada lagi. Ini kalau dari aku sebenarnya sama yang 3 tadi, cuma kalau aku nambahin mungkin lebih ke kekreatifan dari manusia ya, di mana manusia sekarang bisa buat teknologi seperti itu, kayak gitu. Ya. Mungkin dari Fania sendiri ada nggak? Mungkin yang komentar aja dah, kalau misalnya kan tadi kan seperti pendapat sudah kurang lebih seperti yang disebutkan gitu ya. Mungkin komentar atau apa tentang metaverse dulu. Kalau dari aku sendiri sih namanya teknologi kan selalu berkembang dan metaverse ini salah satu contoh dari teknologi itu sendiri. Dan menurutku ini kayak apalagi kita kemarin sempat terbatas sama COVID ya. Terus teknologi ini dikembangkan juga saat kita terkena dampak COVID juga. Jadi
itu benar-benar kenalin kita ke sebuah teknologi, dan nggak cuma teknologi yang cuma HP, game biasa atau yang lain sekarang kita tahu, tapi ini kayak another level of technology. Dia tuh mengenalkan, dan itu lumayan membantu kita ya. Kalau lihat dari videonya kayak kita jadi connected sama orang yang jauh sama kita gitu sih. Ya, baik. Mungkin waktunya tanggapan dariku. Kalau dariku sendiri sih, metaverse itu ya apa ya, sosial media tapi dalam tanda apa ya, dalam istilahnya itu next gen ya, next gen. Karena kayak mereka nggak cuman kayak kita, kayak kan kalau kalian kita kan sudah tahu kan teknologi augmented reality, terus kita bisa meet gini, tapi kan kayak mereka itu mengambil langkahnya kayak sangat apa ya, maju banget gitu. Mereka memperkenalkan kayak ada hologram yang bisa kita, hologram atau avatar ya, yang bisa di customisasi, bisa berdasarkan wajah asli kita atau apa yang kita bayangkan ya selama ini, yang kayak kita nggak bisa jadi itu ya. Kemudian itu apalagi ya, maksudnya terus itu membuat orang yang kelihatan kerasa jauh menjadi dekat dengan kita karena dengan teknologi mereka itu. Cukup menarik sebenarnya metaverse ini. Kemudian untuk lebih lanjut, menurut kalian ya, poin apa atau apa yang menurut kalian menarik di presentasi dari Mark Zuckerberg itu apa ya, tentang metaverse? Menurut kalian yang menarik apa? Kalau ada sesuatu dari metaverse yang menarik perhatian kalian pribadi? Kalau metaverse itu menurut saya dan sepengetahuan saya, itu kepopuleran metaverse ini itu bermula pada saat Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama berusaha menjadi Meta Platforms. Lalu sebenarnya metaverse ini berbagai kalangan ramai memperbincangkannya, dan ada berbeda dengan dunia maya saat ini. Itu kalau menurut saya. Yang gue tanyakan itu ya itu sih. Kalau menurut kamu itu menarik untuk dirimu sendiri, yang menarik apa dari metaverse? Kayak dibanding dengan sosial media yang sekarang seperti itu. Yang pertanyaannya gitu. Ya. Menurutmu apa pribadi? Yang menurut menarik perhatian pribadi? Memungkinkan setiap pengguna saling terhubung pada saat berkomunikasi, bekerja, bermain, dan melakukan berbagai transaksi bisnis selayaknya di dunia nyata. Konsep metaverse merupakan kombinasi dari beberapa elemen teknologi diantaranya. Itu kalau menurut saya sih. Baik. Mungkin dari teman-teman ada pandangan lain. Kalau menurut kalian yang menarik apa sih menurut kalian pribadi? Aku ya, opini aja. Ya silakan. Kalau dari aku sih ya, sebenarnya kan banyak yang menarik dari metaverse. Kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang luas, main bareng sama orang luas. Cuma salah satu kalau yang buat aku pribadi itu nonton konser sih. Dimana kayak kita yang suka artis-artis dari luar negeri, atau mungkin biasanya kan nonton konsernya kan kita bisa beli tiketnya tapi kita nggak mampu untuk nyampe ke tempatnya kayak gitu kan. Tapi kan kalau ada metaverse mungkin kita bisa beli tiket, kita bisa datang tanpa kita harus jauh-jauh ke tempatnya kayak gitu. Ya bisa dari rumah ya gampangannya ya, bisa pergi-pergi konser gitu. Kalau yang lain gimana menurut kalian yang menarik? Kalau buat aku sih yang menarik itu sama kayak Giovanni ya. Kalau buat aku tuh kayak kegiatan virtualnya itu loh, kayak misalkan sekarang aja kita jalan-jalan aja bisa lewat metaverse gitu loh. Bahkan mancing bisa, sekolah bisa, kuliah bisa, kerja bisa, kayak tadi nonton konser bisa, bahkan sampai ngumpul barengan pun juga bisa. Habis itu mungkin kayak belanja aja sekarang di rumah aja kita bisa terasa kayak melakukan transaksi di sana gitu langsung gitu loh. Terus belum lagi mungkin untuk metaverse kalau buat orang-orang mungkin kebanyakan kayak in game gitu ya, maksudnya kayak kita bisa masuk ke dalam game, bisa jadi
buat avatar atau bagaimana gitu kan, itu kayak menurut aku menarik banget sih gitu. Iya, cukup menarik sih karena ya itu. Karena kayak kita kan belanja online itu kan sekarang kan dari HP gitu udah kerasa nanti barangnya sampai gitu ya toh. Nah di metaverse mungkin bisa kayak kita perdagangkan kayak dengan uang virtual, kita kayak dengan karakter kita lihat beli barang, kemudian ya kelihatan lebih visualnya lebih menarik seperti itu ya. Mungkin dari teman lain ada nggak yang setelah kalian tonton tuh apa ya menarik lagi buat kalian pribadi? Ya kalau yang menarik itu ya tentunya yang kayak virtual itu yang kita sebelumnya tonton di TV apa film-film misalnya Iron Man gitu, itu terasa nyata kan seperti di tempatnya asli gitu, padahal kan itu kita di rumah aja gitu sih. Jadi kayak bisa merasa masuk di dalamnya, kita bisa merasakan atmosfernya sih itu. Ya seperti kita main game, biasanya kita main game kan cuma jari kita yang bergerak. Nah ini kita pakai virtual itu bisa jadi kayak kita dalam game tersebut, karakternya kita sendiri gitu. Menurut saya gitu. Iya. Mungkin kalau dari Fania sendiri gimana? Ada nggak yang menarik selain itu pribadi untuk saudara pribadi? Kalau dari kalau aku kan emang dari dulu suka game ya. Jadi kalau buat main kayak secara online itu udah sering gitu. Kalau menurut aku kan sekarang aja nggak usah kayak metaverse aja, kita udah terkoneksi sama orang luar ya. Apalagi adanya sama metaverse itu kayak tambah didukung lagi sama yang namanya connected sama orang luar. Apalagi kita bukan manusia sosial yang perlu banget ketemu orang, ngomong sama orang at least ya. Itu kayak dipermudah lagi. Kalau kayak kemarin tiba-tiba ada pandemi, itu sangat membantu buat yang bosen di rumah, itu bantu banget buat connected sama orang gitu sih. Iya, benar ya, karena kayak pandemi kemarin itu kan kita gak bisa ketemuan, sementara kayak terutama kalau kita terutama umat muslim kan kita ada budaya mudik ya, kita gak bisa silaturahmi pas kita mudik gitu. Jadi mungkin dengan adanya teknologi metaverse di depan tuh kayak kita bisa ketemuan sama kerabat kita dan meskipun kita dari rumah gitu ya, tetap merasa dekat gitu. Menarik sih. Kalau dari aku sendiri sih yang menarik itu selain yang kalian sebutkan tuh punya kemampuan untuk menjadi diri kita yang nggak bisa kita, karena kan kita kan dengan terbatas dengan fisik yang sementara kita kan kayak berimajinasi ingin jadi apa gitu. Nah, kita bisa kan ganti avatar itu. Jadi kayak kita bisa menjadi diri kita yang kita merasa ideal gitu. Jadi sebenarnya menarik sih. Jadi kayak mungkin ya kalau kita ya itu yang kemarin itu kayak ada yang pakai avatar robot gitu, itu bisa jadi apa saja bahkan ya. Nggak cuma bentuk manusia, bahkan kayak makhluk hewan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya metaverse ini menarik ya, karena tujuannya Mark Zuckerberg tuh cukup baik ya, kayak ingin mendekatkan kembali, itu lebih membuat orang itu lebih dekat lagi dengan satu sama lain. Jadi tidak terbatas, kan kita kan biasanya kan HP itu kan cuman lihatnya di layar gitu kan, di layar terus kita cuman kirim teks seperti itu ya. Dengan metaverse ini kita kayak bisa masuk ke virtual space, kemudian langsung teleportasi ke tempat yang kita inginkan, kemudian ketemu orang yang kita kenal dan segala macamnya, kita bisa ketemu orang baru seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan dengan tujuannya ini kan kayak bagus ya sebenarnya itu metaverse itu. Tapi menurut kalian ini kita lihat sisi positifnya tuh ya. Kalau dari kalian bagi sosial dan bagi lingkungan itu sisi positif bagi lingkungan, sosial dan diri kita sendiri itu apa ya menurut kalian? Metaverse tuh menurut kalian itu sisi positif metaverse menurut kalian yang sekiranya berguna bagi lingkungan, sosial dan diri sendiri. Kalau dari aku ya,
sekaligus aku bahas sama sedikit tentang HAM-nya ya. Kan kalau di HAM kan ada hak asasi segi ekonomi kan untuk tiap manusia pastinya. Nah, kalau sisi positifnya yang masuknya ke sosial dan diri sendiri juga, kan di hak asasi ekonomi itu kita kan punya hak untuk dapat pekerjaan yang layak. Nah, dari metaverse ini lebih memungkinkan karena lapangan pekerjaannya bisa lebih besar. Atau kalau misalnya bisa juga contohnya gini ya, ada orang yang mau bekerja, dia kemampuannya memumpuni untuk kerja di ibu kota gitu. Tapi karena mungkin harus jaga orang tuanya jauh, nggak bisa kayak gitu. Tapi kan dengan adanya metaverse ini bisa, otomatis kita bisa dapat lebih layak dari segi pekerjaan. Terus untuk jual beli dari hak asasi ekonomi juga kita pastinya dimudahkan kan, karena untuk promosi mungkin kita nggak harus promosi sampai ke jalan-jalan tapi bisa lewat metaverse ini gitu kalau dari saya. Mungkin dari kawan-kawan lain. Sisi positifnya itu metaverse yang kira-kira bisa berguna bagi kemasyarakatan lah gampangnya. Kalau sisi positifnya metaverse itu dari pengalaman. Kalau pengalaman itu dari menurut saya itu dengan adanya metaverse ini kita dapat menjadi siapa saja dan di mana saja. Selain itu kita juga dapat mewujudkan fantasi yang kita miliki. Dan dengan pengalaman tersebut dapat menjadi sebuah lompatan baru dalam berkembangnya teknologi. Itu kalau menurut saya. Baik. Mungkin dari kawan lain sisi positifnya dari kalau untuk sosial atau mungkin ya bagi hak asasi manusia lah seperti itu. Mungkin dari positifnya kalian apa? Belum tak jawab kalau nggak ada. Kalau dari aku sih bisa itu ya, produktivitas bekerjanya semakin meningkat. Jadi selama pandemi ini kan kita hampir semua kegiatan kan berlangsung secara online. Nah, salah satunya dalam bekerja juga. Nah, tidak sedikit yang merasa bahwa bekerja secara online itu lebih efisien daripada datang langsung ke kantor atau ke lapangan gitu misalnya. Dengan metaverse ini kegiatan bekerja bisa jadi lebih atraktif secara online dan meningkatkan produktivitas bagi pekerja yang memang cocok bekerja secara online gitu. Nah, metaverse ini juga bisa jadi tempat belajar yang terasa nyata karena berbagai hal terasa bisa disentuh dan dilihat dengan jelas ya, seperti tadi yang saya bilang kan, seperti film Iron Man gitu kan. Informasi yang disajikan pun akan lebih interaktif. Kita juga dapat memutuskan untuk bepergian ke mana saja dan kapan saja untuk mempelajari berbagai hal gitu. Iya. Ya, mungkin dari kawan-kawan yang lain yang belum menjawab itu, kalau kalian gimana? Mungkin kalau misalkan dari sosial mungkin kayak yang disinggung tadi sama yang lain, untuk pertemanan ya, mungkin lingkungan pertemanan gitu, itu bisa lebih luas gitu loh kan. Nggak menutup kemungkinan dong kalau misalnya kita bisa cari teman di beda benua atau bagaimana, itu dengan interaksi yang benar-benar kayak teman gitu, kayak teman ketemuan deket gitu. Itu pasti ada kemungkinan bisa begitu gitu. Makanya kalau aku sih kayaknya untuk metaverse kayak gitu masih yang bagus banget gitu. Jadi kita masih bisa bersosialisasi gitu ya kan, sama dunia luar yang lain. Mungkin kalau misalkan kita ya, mungkin ada kendala di beberapa ini gitu, di beberapa ya ada kendala gitu ya, kita nggak bisa keluar negeri atau bagaimana gitu kan. Nah, dengan kayak begitu kan pasti kita ada gimana ya, kita nggak mungkin bisa punya teman di luar negeri kan. Dengan metaverse kayak begini kita bisa punya teman gitu di luar negeri, walaupun kita
nggak di sana gitu. Baik. Sebenarnya juga itu ya, bentar mungkin aku tambahkan itu kan soal sebenarnya kita kalau cari teman di sosial media itu sebenarnya sudah bisa sih dengan teknologi yang sekarang, tapi mungkin dengan metaverse bisa kayak wow kan kita kan nggak bisa ketemuan langsung, biasanya kita cuma kayak voice chat atau seperti meeting seperti gini kan kayak kurang terasa dekat gitu. Tapi mungkin dengan metaverse kan karena teknologi mungkin 3D-nya gitu ya, 3D augmented reality seperti itu sehingga kayak kita bisa merasa oh dia ada di sini bersama saya gitu karena kita bisa melihatnya, seenggaknya avatarnya seperti itu ya. Jadi menarik juga ya, bisa dilihat dari sisi seperti itu ya. Mungkin berteman jadi merasa lebih dekat lagi gitu. Terus ada yang kita juga nggak bisa ketemuan, mungkin bisa lihat setidaknya avatarnya dia gitu, bisa berinteraksi gitu. Kan sebenarnya kayak teknologi VR sekarang gitu kan. Kalau ada yang kalau kalian pernah dengar itu VR chat seperti itu kan juga bisa mungkin feelingnya seperti itu, tapi mungkin dengan experience yang lebih baik oleh metaverse gitu. Mungkin kalau dari Fania apa ya yang ada tambahan atau apa gitu? Kalau aku juga ngambil dari sisi ekonomi ya, kan kita kalau sekarang itu kita cuma bisa ngejual barang kita atau hasil produksi kita itu cuma dari Tokopedia atau Shopee. Tapi mungkin untuk yang itu lingkupnya juga cuma Indonesia kan, kalau Tokopedia sama Shopee. Mungkin kalau lewat metaverse itu juga membuka peluang kita untuk menjual barang kita ke luar negeri. Itu kan juga membantu kita dalam sisi ekonomi tadi ya, mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi menurut aku metaverse ini positif banget sih gitu. Iya. Kemungkinannya besar. Iya benar, kemungkinannya memang besar. Soalnya ini kan kalau dilihat-lihat dari video presentasinya mereka juga itu yang mereka itu bahkan mereka juga tidak mention tidak hanya barang fisik ya yang mereka bisa jual, mereka bahkan bisa jual jasa gitu ya. Kayak waktu itu kan ada di videonya presentasinya kan bisa mengundang trainer fitness gitu hologramnya sehingga kita bisa berlatih dengan trainernya secara langsung tanpa harus mendatangkan beliau atau kita datang ke tempat fitnessnya seperti itu. Dan kan mereka juga mereka juga memperkenalkan item virtual, katanya itu kita bisa menjadi kreator yang itu untuk kustomisasi pakaian virtual atau apa buat avatarnya kita gitu sehingga bisa dipakai di dunia virtual tersebut dan tentunya menghasilkan uang gitu. Dan interface-nya bahkan mereka juga sudah mengklaim kalau untuk kreator tuh alat untuk kreatornya itu tidak sulit, bahkan yang belum berpengalaman dengan desain 3D pun bisa melakukannya seperti itu ya. Terus itu juga kan ya kalau nggak salah ada uang digital juga ya. Kalau kita transaksi digital itu juga kan kita sekarang udah juga mulai belajar ya kayak Bitcoin atau kripto dan lain-lain. Kripto ya. Iya, itu juga berarti kan kita udah mulai kenal sama metaverse walaupun cuma ya dasar-dasarnya aja gitu sih. Ya menarik ya. Tapi dari semua itu tapi ada beberapa kekhawatiran ya yang aku lihat dari mereka introduksi sejarah nih. Metaverse ini kayak menjanjikan itu seperti bisa membuat sesuatu yang virtual terasa asli gitu. Sebenarnya kalau hal seperti itu cukup menakutkan kalau menurutku. Karena kalau dari aku ya, mungkin dari aku dulu itu yang mengkhawatirkan itu kayak karena kita nanti kan kayak mungkin mereka kan bilang pakai kacamata segala macamnya itu atau mungkin dengan alat seperti yang VR dari yang nanti mereka kembangkan mungkin seperti itu kayak karena kita kayak asik di dunia virtual itu yang dikhawatirkan itu kayak akhirnya kayak tidak melihat dunia nyata itu sebagai sesuatu yang indah lagi gitu ya takutnya karena kan di metaverse mereka mengklaim kalau kita bisa membuat dunia kita yang ideal seperti itu ya bahkan rumah ideal seperti itu. Ya, mungkin sebelum aku tambahkan lain mungkin kalian ada nggak rasa khawatir dengan teknologi metaverse seperti ini mungkin apalagi dari sisi
kemanusiaan seperti itu. Kalau dari aku ya, kalau dari segi HAM-nya, dari segi hak asasi individu ada kekhawatiran tuh pasti, karena kan hak asasi individu tuh kita kan ada kebebasan ya, yang harusnya kebebasan itu kan dari kita sendiri. Tapi kalau metaverse mau tidak mau kita ada terbatas oleh teknologi, karena kan tetap aja sebebas-bebasnya kita, ya kita tetap pakai teknologi metaverse itu kan. Terus kalau dari segi hak asasi politiknya juga kan kita kan harusnya dapat perlindungan data sama perlindungan diri ya otomatis. Tapi kalau perlindungan data kita mau buat account semacam itu, otomatis kan kita harus masukkan data-data pribadi yang harusnya itu jadi perlindungan ya. Terus juga pelecehan juga bisa lebih gampang otomatis untuk terjadi, karena kita sekarang yang cuma ngetik aja banyak kan pelecehan juga bukan cuma dari segi fisik kan, kayak kata-kata segala macam gitu. Nah otomatis itu juga bakal jadi kekhawatiran sih. Ya, mungkin dalam arti lain itu bullying virtual. Kita lihat juga kayak, mungkin kalau kalian tahu itu ada budaya kayak canceling nggak? Kalian pernah dengar nggak itu budaya canceling di sosial media itu? Jadi itu kayak menjatuhkan atau seperti apa gitu, itu yang ingin membuat itu perspektif kepada orang itu buruk gitu loh. Bahkan kalimat itu masih dalam bentuk sosial media yang sekarang kayak Twitter gitu, Twitter, Facebook itu kan cuma kata-kata gitu ya. Dan itu pun udah menyakitkan ya. Mungkin hal itu ya mungkin bisa lebih tahapan berikutnya, bullying atau canceling tahapan berikutnya ya, yang dikhawatirkan kayak pelecehan yang lebih tahapan berikutnya, karena bisa terasa nyata gitu ya kan, dia ada di depan, misalnya orang itu ada di depan kita, ternyata rasanya lebih nggak bisa terbayangkan mungkin kalau saya. Kalau mungkin dari teman lain ada nggak hal-hal yang menurut kalian khawatir juga, kalian khawatirkan dari datangnya metaverse ini? Dari aku, kayak yang si Mark ngomong, privacy and safety is number one for the entire technology ya. Itu harus banget kita ngerti kayak privacy dan safety kita sendiri. Nggak cuma orang lain, tapi kita harus mikirin diri kita sendiri, baru ke orang lain gitu ya. Terus habis itu keduanya itu adalah pentingnya kayak takutnya kan di Indonesia banyak juga yang belum mengenal teknologi ya. Nah, takut aja buat orang-orang yang belum mengenal teknologi ini malah ketinggalan. Itu juga harus jadi concern kita buat ngenalin teknologi ini atau membantu mereka untuk mengenalkan teknologi yang akan maju ini gitu sih. Ya. Soalnya mereka juga berhak tahu. Iya, benar juga. Mungkin kalau dari teman lain ada nggak yang kira-kira ini kalian merasa khawatir, mungkin karena teknologinya, karena terasanya entah seperti itu ya? Kalau untuk aku mungkin kalau misalkan buat minat partisipasinya itu kan gede banget ya, partisipasinya metaverse ini banyak banget yang ikutin, itu pasti banyak banget kan, soalnya lagi ngetren banget kan. Nah kalau misalkan aku sih kayaknya ini sih, kalau misalnya di Meta ngomong pengguna bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Benar kan? Dan menawarkan segala sesuatu dalam pilihan. Nah, tapi menurut aku itu nggak dianggap sebagai kontrol gitu loh, kontrol diri sendiri gitu loh, tidak. Jadi semuanya itu sudah diatur dari aplikasinya gitu, dari metaverse-nya memang itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi itu nggak memberikan kebebasan buat kita sih gitu. Jadi itu sudah maksudnya udah dikontrol dari metaverse-nya memang gitu, dari membuat avatarnya aja. Dari membuat avatar aja, kalau misalnya memang dari kitanya sendiri insecure gitu ya, misalkan kayak kita gemuk gitu. Terus kan kita bisa buat avatarnya yang memang yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi nggak menjadi diri kita sendiri gitu loh.
Ngerti nggak? Iya, paham. Itu sih Ya, kalau aku. sebenarnya ya mereka klaim itu sebenarnya untuk buat avatarnya sebenarnya customisasinya itu bahkan gini, mereka bahkan menyediakan seperti hologram atau apa itu yang benar-benar kita gitu. Jadi mereka kayak nyekan muka gitu sehingga untuk apa ya? Sehingga avatarnya itu berbentuk semirip mungkin dengan kita. Kalau kita lihat di akhir presentasi itu seperti itu sebenarnya hologram loh, itu yang beberapa yang terakhir itu bukan orang asli tapi terlihat seperti asli itu. Jadi sebenarnya cukup menakutkan juga ya bisa teknologi seperti itu ya. Tapi ya seperti itu. Tapi jika bisa dikustomisasi, bisa diubah-ubah gitu kayak kita tidak melihat diri kita lagi sebagai nyata gitu. Mungkin tapi kalau sebelum saya lebih jauh mungkin teman-teman yang belum berpendapat mungkin apa dibahas juga. ya. Sedangkan di sekarang aja ya, maksudnya di sosial media sekarang aja banyak Di sisi banyak lain, banget mereka yang ini make foto orang lain buat ya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Kayak misalnya kayak ada orang masang fotonya Kak Michael atau bagaimana buat sesuatu yang nggak baik gitu, yang mungkin aja bisa mencemarkan nama baiknya kakak atau visualnya kakak gitu. Nah itu kan kemungkinan besar bisa juga kan kalau misalkan kita pakai metaverse, walaupun di scan sedemikian rupa kita masih bisa kayak curi-curi gitu kan. Maksudnya ya entah pakai fotonya dia atau bagaimana, terus disalahgunakan gitu loh. Ya mungkin ada kekhawatiran seperti itu dan juga mungkin karena teknologinya masih dalam pengembangan dan kita masih belum banyak informasi itu, tapi ada benarnya kita rasa kekhawatiran seperti itu ya, kayak kita takut identitas kita dicuri gitu. Kalau menurut saya itu sih metaverse itu kan zaman sekarang itu kan lagi populer sih. Kalau menurut saya itu ya gitu ambisius dalam istilah sederhana metaverse itu ingin mengubah dunia nyata menjadi dunia maya yang di dalam berbalik ya. Iya, di balik di dalamnya itu dibuat sama persis dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Hanya saja dengan fitur yang jauh lebih menyenangkan dan lebih artistik. Kalau membuat kita itu seakan berada di suatu dunia yang berada dengan dunia yang selama ini kita ketahui. Nah itu kalau menurut saya sih begitu. Jadi khawatirnya tadi itu karena itu ya kayak memutarbalikkan dunia ya. Ya diputar balik. Kalau yang tadi siapa ini yang belum jawab, yang belum berpendapat mungkin? Ya. Kalau dari aku sih sisi negatifnya mungkin bisa dihubungkan dengan materi yang kita pilih gitu. HAM ya. Dari sisi HAM gimana? Menurutku sih dalam video materi ini kan kita disuguhkan banyak tampilan tentang perkembangan teknologi, salah satunya yaitu teknologi metaverse ini. Dari sudut pandangku, metaverse ini mungkin akan sangat merubah kebiasaan orang ke depannya, terutama mungkin salah satunya kebiasaan mengunggah foto atau video ke medsos yang dapat dilihat banyak orang atau publik. Hal ini jelas akan sangat mengganggu privasi seseorang. Begitu juga dengan teknologi metaverse ini yang mungkin bakal membuat privasi orang terus tergerus. Kemungkinan hal ini yang bisa membuat data-data privasi secara mudah diketahui orang lain. Salah satu teknologi yang memiliki kemampuan melacak wajah, tubuh, tangan, bahkan bisa ke pola gelombang otak manusia ini bisa menyebabkan kemudahan dalam mengawasi data-data pribadi maupun informasi diri. Iya. Dapat dikaitkan dengan pelanggaran HAM ya, karena sudah mengganggu privasi seseorang yang dapat memberi dampak negatif bagi korban. HAM sendiri adalah hak yang melekat secara paten. Secara paten sejak lahir bukan diberikan oleh hukum undang-undang. Nah, dengan ini menurutku di era metaverse ini seharusnya tidak menggeser pemaknaan HAM
tersebut. Mungkin secara aturan bisa berubah seiringnya berjalannya zaman, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih ini. Kalau pendapatku begitu. Iya. Nem khawatirkan juga ya, karena kita kan kayak tadi itu disebutkan, saya hampir lupa kalau itu mungkin teknologi dari metaverse itu juga membaca gelombang otak gitu ya. Itu sebenarnya menyeramkan ya. Karena gitu. Karena kita menyerahkan sesuatu yang milik kita kepada sebuah perusahaan atau apa itu ya. Ya seperti itulah. Ya mungkin kalau ya, tapi namanya perusahaan juga semua itu tujuannya kan harusnya baik, tapi jika ada yang tangan yang salah gitu ya, itu mungkin ya seperti itu. Tapi kalau dari aku sih, yang aku khawatirkan dari metaverse ini ya salah itu tadi, aku lebih setuju ke poinnya yang Calvin ya, karena memutarbalikkan dunia. Kenapa? Memutarbalikkan dunia, jadi kan kita kalau jika kita memiliki teknologi di metaverse ini loh, kan sebenarnya kita harus mengingat kembali, metaverse itu rencana itu kayak sosial media tapi generasi berikutnya seperti itu, lebih advance, lebih terasa nyaman, lebih gitu ya. Tapi kita aja gini, kita sekarang aja dengan sosial media yang sekarang kayak Instagram, YouTube gitu, Facebook, Twitter gitu, kita aja bisa berdiam diri, duduk di layar atau mantengin HP itu berjam-jam loh, ya kan? Kalian kalau nggak sadar kan lihat yang video apa ya, YouTube atau TikTok Short gitu, ya kan, yang short video itu kan tak terasa ternyata kalian sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, nggak tahu, yang cuma scrolling gitu. Nah itu kan kayak sesuatu yang bukan produktif ya. Apalagi yang dikhawatirkan bagiku itu metaverse itu malah kita sekarang nggak tertarik lagi keluar gitu. Kita nggak tertarik lagi mungkin mengunjungi tempat-tempat yang wisata karena kita bisa mengaksesnya di metaverse gitu. Dan kita nggak bisa merasakan experience langsung gitu loh, fisiknya nggak ada. Jadi kayak jika kita nggak bergerak, nggak produktif, bukannya itu tidak sehat juga untuk tubuh ya, itu dari sisi sehat juga. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan gini, yang kenal teknologi seperti yang tadi di mention siapa itu tadi, itu ya, Fania kalau nggak salah, yang soal apa itu, orang yang kurang kenal teknologi kan juga banyak gitu ya. Ya benar nggak tadi Fania ya yang menjawab itu. Nah ya itu, kalau yang gini kan, kita Indonesia ini kan negara kepulauan satu gitu, bermacam-macam suku kan kita punya kan, dan kita ketahui juga kalau suku di Indonesia belum banyak juga, suku terutama suku pedalaman gitu. Itu apalagi kayak di sisi yang kita banyak kenal tuh kayak NTT, Papua gitu, teknologinya kan kurang gitu. Masih banyak yang dengan suku lokal dengan budaya mereka seperti itu, mereka tidak kenal gitu teknologi. Nah kalau yang dikhawatirkan itu kita sebagai manusia yang berakal gitu ya, kita bisa mengoperasikan sosial media dan segala macam itu menjadi tidak peduli gitu dengan mereka itu. Jadi padahal mereka itu sama manusia gitu, tapi kayak kita tidak tahu mungkin eksistensi mereka ke depannya gitu, karena kita terlalu sibuk dengan apa ya, dunia maya yang lebih indah, lebih terasa nyata ini. Jadi seremnya di situ sih ya, kalau dari sisi manusia. Jadi kita tidak peduli lagi. Mungkin juga kan gini, kita kan juga tahu kalau di sekitar kita itu kayak ada panti gitu, kayak panti jompo, panti asuhan gitu ya. Kalau kita terlalu sibuk dengan kenikmatan maya gitu, yang sekarang, yang mungkin nanti kedepannya sudah digambarkan metaverse itu sebagai experience yang terasa nyata ya, kita tidak peduli lagi dengan itu. Mungkin senior kita atau mungkin sama manusia yang ada di panti gitu, kita tidak membantu, sehingga sementara panti itu kan butuh donasi ya modelnya ya. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, itu kan juga menghilangkan rasa kemanusiaan kita karena kita selalu memikirkan diri sendiri, kesenangan sendiri itu. Juga mungkin kita semua lupa kalau kita ini manusia butuh makan. Nah, ya. Kalau kita terlalu sibuk dengan metaverse, kita lupa makan dan segala macamnya itu, tubuh apa tidak makin sakit? Apakah itu akan
lebih memperpendek umur ya kalau menurut kita ini ya. Mungkin setelah mendengar itu ada yang kalian mungkin ada pendapat lain Bisa. dari sisi kemanusiaan ya. Itu juga kan bagian dari HAM juga ya, kelayaan kita hidup ya. Tapi di satu sisi kalau misalnya semua orang main metaverse, terus misalnya masalah yang di desa-desa diadain perataan biar mereka juga mampu gitu ya, biar nggak kan bisa pakai metaverse juga. Tapi kalau misalnya kayak gitu juga, siapa terus yang buat bukan buat makanan ya, dari bahan baku kayak padi dan lain-lain, kalau semua orang main metaverse. Tapi kalau nggak semua orang juga jadinya nanti nggak seimbang, ada yang pakai metaverse, ada yang enggak. Jadi sebenarnya mau pakai pun ataupun enggak tetap bakal jadi positif negatif lagi ya akhirnya. Iya. Seperti mention kayak gitu, mention bahan baku itu juga kan kalau misalnya mereka membuat bangunan lagi ya kan, itu lahan berkurang. Apakah malah pangan nanti kedepannya malah barang virtual yang sangat murah, pangan sangat mahal, gitu yang dikhawatirkan lagi. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman lain setelah mendengar mungkin pernyataan saya atau pernyataanku ini. Nanti kalau kalian punya tambahan gitu silakan. Dari sisi mana lagi gitu. Jika tidak ada, itu juga mungkin aku mention lagi ya, untuk ada tambahan lagi sih kalau aku. Dan kalau kita kan tadi itu dijanjikan metaverse bisa bikin kayak bangunan virtual sesuai yang kita inginkan ya, workspace yang ideal buat kita gitu toh. Kalau kita udah punya workspace ideal, buat apa kita bikin bangunan lagi? Kalau dipikir-pikir lagi, iya nggak sih? Itu juga kekhawatiran sih, itu kayak seharusnya itu untuk tinggal, tapi malah kita abaikan gitu. Takutnya di situ juga. Sama dari bidang kesehatan juga sih. Gitu. Kemudian kan metaverse itu kan sosial media ada itu ya, sosial media tahap berikutnya ya, kembali gitu. Buat kita masing-masing, kalau menurut kita itu ada nggak gambaran itu? Cara kita menghadapinya itu gimana menurut kalian? Cara menghadapi sosial media next generation ini? Mungkin kebijakannya apa? Mungkin sebaiknya seperti apa gitu? Kita menghadapinya, cara menghadapinya sebagai makhluk sosial juga atau kita sebagai manusia lah gampangannya, sebagai manusia. Kita menghadapinya seperti apa? Kalau menurut pendapat kalian masing-masing? Kalau dari aku ya, kalau buat menghadapi ini sebenarnya kan beberapa hal untuk menghadapi ini udah harus diterapin dari sekarang ya, dari sebelum metaverse pun, kayak masalah hati-hati kalau kenalan sama orang secara online dan lain-lain. Cuma mungkin tambahan lagi, kalau misalnya mau tidak mau kita harus jalanin, yang pasti kita harus belajar sih. Belajar itu dari banyak segi, kayak dari teknologi otomatis kita harus belajar, apalagi kalau kita yang bukan biasa pemakai teknologi. Kemudian kedua, bahasa. Kalau misalnya tambah luas, semua orang bisa ngikutin, kita nggak bisa bahasanya, kita juga bisa ketinggalan nantinya kayak gitu. Baik, mungkin dari teman-teman lain, kita persiapan apa dan sebaiknya apa yang kita lakukan gitu. Karena mungkin aku tambahkan lagi ya, supaya kita merasa tidak terjebak, kita jadi tidak melupakan kemanusiaan kita. Menurut kalian itu gimana cara kita menghadapinya metaverse ini ke depannya? Mungkin dari aku dulu ya. Iya, silakan. Ya kalau menurutku sih kita boleh sih mengikuti teknologi, tetapi mungkin lebih berhati-hati dalam mengikuti teknologi ini, karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga kita perlu kewaspadaan agar tidak terjadi suatu hal yang akan berdampak buruk pada kita. Contohnya saja pada era metaverse ini, negara kita Indonesia masih membutuhkan perlindungan perangkat-perangkat dasar untuk mengembangkan yang saat ini masih belum ada ya, seperti undang-undang perlindungan data pribadi dan lain-lain lah. Karena menurutku sih dalam era ini
di satu sisi kita dimanjakan dengan banyaknya dan kemudahan akses terhadap data atau informasi, namun di lain sisi juga menyulitkan kita dalam menyeleksi mana data yang akurat, mana data yang privasi dan tidak, mana data yang relevan. Nah, kemampuan penyeleksian ini termasuk ketidakpekaan sosial ini yang akan menjadi faktor yang dapat merusak penegakan hak-hak asasi manusia. Seharusnya sih sebagai masyarakat kita juga semakin sadar tentang tantangan-tantangan ini, karena mereka harus semakin bijak dalam menghadapi tantangan tersebut dan bisa menjadikannya untuk peluang positif juga, seperti memperkuat kesadaran kita sebagai bangsa yang beradab dan peluang ini untuk membentuk bangsa Indonesia yang tetap cinta akan kemanusiaan seperti itu. Baik. Dari kawan lain? Mungkin kalau dari aku, intinya kita masih harus punya kendali atas diri sendiri gitu loh. Jadi kita masih punya kebebasan sendiri. Kita masih punya hak kita tuh masih punya gitu loh. Jadi kita nggak diatur sedemikian rupa sama metaverse itunya sendiri gitu. Jadi kita tetap harus punya kendali diri sih kalau menurut aku. Kendali diri, baik. Mungkin dari Calvin dan Fania mungkin ada nggak kira-kira kalian tambahan atau apa gitu? Tambahan atau mungkin tanggapan kalian mungkin beda gitu? Kalau aku hampir sama kayak si Diki ya, kayak pokoknya sama Kak Olive juga, kayak menurutku pintar-pintar di sosial media itu jaga diri, terus apalagi buat yang cewek-cewek itu jangan sampai kayak apa, kalau dibully tuh jangan sampai sedih atau gimana, maksudnya ya sedih tapi ya apa ya, maksudnya kayak pintar-pintar jaga diri, kalau dibully jangan apa, kayak harus bisa ngelawan juga tapi hati-hati juga gitu. Terus kita sebagai warga Indonesia juga kalau ngelihat teknologi itu jangan semuanya harus diambil gitu ya, harus dipilah-pilah juga yang baik mana, yang buruk buat diri kita sendiri tuh yang mana gitu. Itu sih. Ya. Mungkin dari Calvin ada nggak? Kalau nggak ada bisa bilang nggak ada atau mungkin ada tambahan gitu. Ya kurang lebih sih seperti kayak si Fania tadi apa yang dibicarakan, yaitu tadi kita itu sebenarnya kalau menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram atau lainnya itu harus memang benar-benar berhati-hati, karena banyak warga Indonesia itu masih banyak yang menyalahgunakan. Contohnya pakai foto orang lain, contohnya seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan sosial media itu tadi. Itu saran dari saya. Ya, menarik. Kalau dariku terakhir ini sebenarnya ya lebih ke condong ke itu sarannya Fania tadi, harus pintar kontrol diri sama Siti kita dulu. Harus pintar kontrol diri. Terutama ini kita harus kembali mengingat kalau kita manusia itu masih butuh itu makan, masih butuh aktivitas gitu. Dan metaverse ini kan sebenarnya harusnya sosial media kan. Jadi kita harus batasi seperti itu. Jadi kita tidak selamanya harus aktif, tidak ada selamanya itu. Kemudian kita juga harus perhatikan kepada orang di sekitar kita kembali gitu, terutama yang membutuhkan, karena masih banyak di sana itu yang belum kenal teknologi, bahkan tidak bisa memegang teknologi gitu. Karena kita harus peduli, kita harus lebih berinteraksi dengan sesuatu yang nyata daripada yang maya gitu. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk yang bisa disampaikan ke audiens di YouTube, karena ini kan kita berdiskusi secara publik gitu ya. Mungkin kalian ada pesan nggak yang bisa disampaikan pada pemirsa sekalian gitu terakhir sebelum kita akhiri?
Kalau dari aku, kalau nanti misalkan metaverse ini beneran akan terjadi ya, kalian itu harus pintar-pintar buat pilih-pilih kelompok mana yang baik dan tidak, karena kan nanti pasti ini kan di ruang publik ya, dan lagi kita bakal ketemu orang yang mungkin kita nggak tahu real life-nya seperti apa, mungkin aja kayak bisa aja ini yang di metaverse akan fake atau gimana, kita juga harus milih ini menurut kalian baik apa enggak, terus habis itu harus pintar-pintar jaga diri lagi sih, itu balik lagi kayak yang tadi. Terus bagi yang bakal berjualan juga hati-hati, takutnya nanti ada yang kena tipu atau gimana gitu sih. Ya, baik. Mungkin dari kawan lain ada nggak 1-2 kata gitu? Kalau aku Untuk pemirsa? mungkin kurang lebih kayak yang dibilang sama Fania ya, kita harus bisa jaga diri juga. Terus kalau misalkan memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin yang seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, mungkin hak kita direbut atau ada pembulian, sebisa mungkin kita harus berani bisa buat speak up gitu. Kalau aku, jadi terus juga benar katanya Fania, kita harus bisa memilah lingkungan mana yang memang benar-benar baik gitu, yang bisa dibilang yang nggak toksik gitu. Itu sih kalau aku. Baik. Mungkin kalau yang lain lagi ada pesan atau pesan terakhir aja, ini pesan terakhir sebelum penutup gitu, sebelum saya akhiri. Tidak ada, bisa dibilang tidak ada karena sudah disebutkan gitu. Udah rata-rata sama kayak gitu sama yang udah disampaikan. Baiklah, jadi tidak ada. Ini kalau dari saya pesan untuk pemirsa sekalian ya, harus kembali kepada kita lihat ya, karena metaverse itu sebenarnya adalah sosial media nanti, sosial media next generation. Jadi kita tidak boleh selalu terpikat dan 24/7 bahkan gitu berada di lingkup itu. Meskipun kayak dibuat nyaman kita bisa bertemu orang gitu, tapi jangan lupa di sekitar kita itu lebih banyak orang lagi yang bahkan tidak bisa mengenal teknologi atau tidak mampu. Sebaiknya kita tolong, dan kita juga tidak boleh itu alasan lain untuk hak pribadi kita itu, hak untuk hidup kita jangan sampai jangan sampai kita kelewatan. Karena kenapa saya itu kalau aku menyinggung hal hidup, kenapa? Karena jika kita terlalu asik di universe-nya metaverse gitu, itu kita sampai lupa makan, bikin diri kita sakit. Tidak ada yang, jika kalian tinggal sendiri tidak ada yang bisa menolong kalian gitu, hingga kalian secara tidak langsung dan perlahan merebut hak hidup kalian sendiri, ekstrimnya. Jadi sarannya kalian batasi diri, seperti kata teman-teman yang lain, selalu waspada karena di sosial media apalagi metaverse ini nanti lebih nyata katanya itu. Jaga diri, jangan sampai depresi, itu minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa jika kalian itu, dan kalau bisa berhentilah bermain sosial media jika itu memberatkan mental kalian. Demikianlah mungkin bisa kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kalian dapat melihat pembahasan ini bermanfaat dan lebih bijak lagi dalam menghadapi sosial media ke depannya. Sekian dari kelompok kewarganegaraan kami. Terima kasih.